Siwei. Kakek tua. Apa kau buta? Kau taruh tongkat sialan itu di mana jika kau melukai nona muda ini? Kakek tahu Shoyan. Menjual seluruh keluargamu tidak akan menutupi kerugiannya. Lin Yue. Kakek tahu apa kau baik-baik saja? Kakak tahu, aku di sini untuk kencan buta dengan cucumu. Kalau kakeknya seperti ini, yang muda pasti tidak jauh lebih baik. Nona ini, tolong bicara lebih hati-hati. Hati-hati. Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Kakek. Saya tahu Shoyan. Halo, Anda nonasi yang akan kencan butakan. Saya tidak punya mobil, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan. kau salah paham. Kau tahu Shoyan. Aku Shiwei. Tidak ada mobil, tidak ada uang, tidak ada rumah. Dan kau berani berkencan buta denganku. Kodok menginginkan daging angsa. Tahu Shoyan, jika kau ingin menikah denganku, kau harus membelikanku villa di pusat kota. Selain itu, mas kawin sebesar 1.880.000. Nonasi. Kenapa kau berasumsi aku ingin menikahimu? Buang-buang waktuku saja. Orang narsis. Apa gunanya ketampanan? Sungguh sia-sia. Lin Yue. Biar aku kenalkan, ini cucuku. Tahu Shoyan. Dia bekerja di luar negeri. Dan baru kembali. Cucu. Dan ini adalah... Kakek, jangan percaya siapapun. Kau tidak tahu apa yang dia rencanakan. Benar, bukankah kau harus periksa hari ini? Ayo pergi, aku akan mengantarmu ke sana. Lupakan saja. Lin Yue. Sudah membawaku periksa. Lin Yue. Aku ingat. Kau seharusnya mendapatkan surat nikahmu. Dengan pacarmu hari ini, aku tidak mengganggumu hari ini kan? Tidak menyela kakek tahu. Aku tak perlu pergi hari ini. Aku bisa menikahimu seorang yatim piatu. Chen Sixing mantan pacar Lin Yue. Memberimu rumah. Apalagi yang kau inginkan? Ibu Chen Sixing. Uang muka rumah itu 600.000. Aku mengumpulkan 400.000. 200.000 diantaranya aku pinjam. Tapi sekarang akta rumah. Ada nama kalian, tidak ada hubungannya denganku. Kalian bisa tinggal bersama kami. Tapi kenapa memaksaku untuk berhenti dari pekerjaanku dan merawat kalian di rumah? Dan kau terus bilang itu demi kebaikanku. Mahar 888.000 ini akan kukembalikan padamu. Kita putus saja. Kenapa begini? Sama seperti nonasi tadi. Negosiasi maharnya gagal ya? Lin Yue, apa pendapatmu tentang cucuku? Bagaimana kalau kalian berdua, ayo menikah? Kakek, jangan menggodaku. Lin Yue, selama kau setuju, mas kawinnya berapapun yang kau mau, kalian putuskan. Jangankan tahun 1880 non, 180 juta pun. Kakek Sandu, biar ku beritahu sedikit rahasia. Cucuku sekarang. Kakek. Soal pernikahan ini, kakek harus membiarkan kami membicarakannya sendiri. Kalau kau bisa melakukannya sendiri, cicit bu. Sudah cukup besar untuk membeli kecap sekarang. Kau bicara. Kakek tahu, karena cucumu sudah di sini. Aku akan pulang sekarang. Aku akan mengunjungimu lagi nanti. Ini. Kenapa kau tak membiarkanku bicara? Wanita tadi, kau juga tidak mengatakan apa-apa. Lin Yue berbeda dengan Si Wei. Di mataku mereka sama saja. Ada apa? Kau baik-baik saja. Kepalaku sakit, punggungku sakit, pantatku sakit. Aku tidak bisa sembuh. Kalau kau tidak menikahi Lin Yue, aku akan mati kesakitan. Kakek. Kenapa kakek melakukan ini lagi? Selama bertahun-tahun ini, kalau bukan karena Lin Yue yang merawatku, aku pasti sudah mati di panti jompo. Kau bahkan tidak akan tahu. Aku hanya ingin Lin Yue menjadi istri cucuku. Cucu membayar hutang kakek. Nikahi saja dia. Permintaanku tidak terlalu banyak kan? Aku tidak setuju. Aku tamat. Orang tuamu meninggal lebih dulu. Aku orang berambut putih, harus memukul orang berambut hitam. Baiklah, baiklah. Aku akan bicara, oke. Bagus, sudah deal. Kita bicarakan baik-baik kakek. Aku akan bicara baiklah. Tapi dia tidak boleh tahu identitas kita. Dan aku tidak akan mengadakan pesta pernikahan. Jika dia setuju dengan syarat-syarat ini, lupakan saja ide itu. 3 hari yang lalu. Paman, apa yang kau lakukan di rumahku? Apa maksudmu rumahmu? Nenek sudah meninggal setahun yang lalu. Aku menjual rumah ini untuk pernikahan sepupumu. Dasar pemboros uang. Keluar. Jangan ganggu penjualanku.
Paman, jual rumah ini padaku. Keponakanku sayang, kau serius? 600.000. Dibayar penuh. 600.000. Begini Paman, beri aku waktu. Tidak. Kecuali kau memberiku 600.000, kau tak akan pernah menginjakan kaki di rumah ini lagi. Apa kau sangat membutuhkan uang? Kalau itu terlalu banyak. 200.000 saja, tapi tidak kurang. Chen Zixin berutang 400.000 padaku. Kiao Yingguan. Ditambah 200.000 untuk mas kawin, dan aku bisa membeli rumah nenek. Tidak banyak. Berapa maharmu? Aku punya rumah, kau bisa tinggal di sana. Aku bisa menambahkan namamu ke akta. Lagi pula, dekat dengan panti jompo. Mudah bagi kami untuk merawat kakek kau. Ayo pergi, urus sertifikatnya. Dan ambil fotonya. 3, 2, 1. Permisi, Ada beberapa hal yang harus kita perjelas. katakanlah. Ini kontraknya. Pernikahan kita akan berlangsung selama 1 tahun. Tanda tangani jika kau setuju. Hal ini, apakah kakek kau tahu tentang ini? Apa? Kau mau mengadu? Tidak, Karena ini pernikahan kontrak. Kita tidak perlu pesta pernikahan kan. Jadi, tidak ada orang lain yang akan tahu. Dan nanti, mereka tidak akan bilang kau menikah 2 kali. baiklah, cucu kakek kau. Benar-benar orang narsis. Itu sudah larut. Kenapa kau tidak menemui kakek dulu? Aku akan memesan restoran. Pergi ke restoran itu, Mubasir. Saya akan pergi ke pasar dan memasak di rumah. Terserah saja. Apapun katamu. Kakek pasti lapar. Kamu pergi saja. Aku masih ada yang harus kulakukan. Aku akan menyusul kalian nanti. Baiklah, Halo Tuan Tao. Aku baru saja melambaikan tangan padamu. Tidakkah kau melihatku? Saya melihat Anda. Ke sini. Maksudku, agar kau cepat pergi. Pergi. Apakah itu istri bos? Hati-hati di sekitarnya mulai sekarang. Jangan biarkan dia tahu identitas asliku. Ya, Benar. Suruh Cheolin dari Yihua itu untuk menemuiku sekarang. Kerjakan sekarang. ya Tuan Tao. Kenapa ingin bertemu? Perusahaan kecil seperti Yehua. Ini konyol. Ayo. Ayo pergi. Ayo pergi. Ayo pergi. Begitu caramu berjalan. Ayo. Grup tahu. Tuan Li, Direktur Yihua Company. Tuan Lei, proyek Ski City memiliki banyak penawar. Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya bahwa Yihua dapat menanganinya? Ya. Anda benar Tuan Tao. Jika proyek Ski City diberikan kepada Yehua, kami pasti akan melakukan yang terbaik, dan kami juga menyambut Tuan Tao untuk memeriksa pekerjaan kami. Benar, bukankah perusahaan Anda memiliki karyawan magang bernama Lin Yun? kakek kau. Keluarga Lin. Makan malam sudah siap. Itu tidak benar. Kenapa kau masih memanggilnya kakek kau? Kakek. Kakek silakan duduk. Baiklah. Lin Yue, ingat. Mulai sekarang, kita secara resmi adalah satu keluarga. Menjadi keluarga. Pernikahan kita akan berlangsung selama 1 tahun. Jika kau setuju, maka tanda tangani. Kakek, aku kembali. Semuanya sudah di sini. Kakek ayo makan. Waktunya makan malam. Apa kau bodoh? Waktunya makan malam. Aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan kalian semua. Aku merasa karena
Kita sudah menikah. Aku berpikir, kakek seharusnya tidak tinggal di panti jompo lagi. Aku ingin membawa kakek pulang untuk tinggal bersama kami. Kakek takkan setuju. Kakek suka suasana di panti jompo. Aku sudah bicara dengannya berkali-kali sebelumnya. Dia tidak mau kembali. Aku setuju. Aku di sini. Mengawasi kalian berdua. Beri aku cucu yang gemuk segera. Cucu dendut. Kakek, ayo makan, ayo makan. Ayo makan, ayo makan, ayo makan. Kakak, kalian ngobrol sebentar. Aku akan mencuci piring dulu. Tuan tahu. Karena kau sudah memutuskan untuk jadi pria simpanan, punya kesadaran sedikit ya, lakukan pekerjaan rumah dengan inisiatif, paham? Kau mau pergi atau tidak? Kakek, aku punya banyak sekali pekerjaan di ponselku. Mana ada waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Pekerjaan rumah atau tidak? Aku akan pergi. Akan kulakukan. Tidak apa-apa. Biar aku saja. Tidak apa-apa. Biar aku saja, tidak apa-apa. Berikan padaku. Biar aku saja, biar aku saja, biar aku saja. Tidak apa-apa, kau belum pernah melakukan ini sebelumnya. Hati-hati dengan tanganmu. Apa kau mengutukku? Coba kulihat. Sudah kubilang jangan. Kau akan melukai dirimu sendiri kalau belum pernah melakukannya. Keluar. Kau menghalangi. Apa yang kau lakukan? Jangan bilang padaku, kau ingin tidur denganku. Pelan-pelan. Jangan bangunkan kakek. Lin Yui, biar ku ingatkan kau. Kita punya perjanjian pernikahan. Aku tahu. Jangan macam-macam denganku. Aku tidak. Jika kamu lepaskan tanganmu dari dada saya, aku mungkin benar-benar mempercayaimu. Membayangkannya. Pria yang terlalu percaya diri ini juga cukup berotot. Lin Yui, Aku perlu bicara denganmu. cepat katakan. Begini. Bisakah kau berikan dulu padaku mahar pernikahan kepadaku? Sayang sekali aku merasa sedikit iba barusan. Kalau soal minta uang, kau benar-benar tidak sabar. Paman kedua berjanji padaku, selama aku memberinya uang dulu, dapat mengambil kembali rumah untuk saya tinggal. Hanya 200.000. 300.000, sudah ku transfer padamu. Terima kasih. Terima kasih. Kau benar-benar tidak mengecewakanku. Penggali emas tetaplah penggali emas. Begitu cepat terungkap wajah jelekmu. Nanti, rumah saya. Aku akan menambahkan namamu ke. Tidak perlu. Bagaimana aku bisa tidur malam ini? Disiapkan sebelumnya. Ini pernikahan kontrak. Ada batasan. Kau tak boleh melewatinya. Bilang saja pada dirimu sendiri.
Tak berguna. Tidak becus. Tidak, aku akan terlambat. Kakek, aku akan berangkat kerja. Jangan terburu-buru. Jangan lupa makan. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Aku tahu. Kakek. Aku berangkat kerja. Beberapa orang kukatakan padamu, mata mereka hanya untuk pajangan, sama sekali tidak berguna. Bahkan setelah menikah, mereka bahkan tidak bisa menyentuh istri mereka. Tidak becus. Anak ini, Ihwa kompak. Kalian semua sedang apa? Lin Yue, apa kau tidak melihat pemberitahuan di grup? Hari ini CEO Tao dari Tao Group akan datang untuk memeriksa perusahaan. Grup Tao. Ya, Cai mengerekan kerja Lin Yun. Tao Group, proyek Sky City, telah mencapai kesepakatan kerjasama dengan perusahaan kami. Jika kita benar-benar mencapai kerjasama, bukankah itu berarti kita bisa bertemu Tuan Tao setiap hari? Memikirkannya saja membuatku sangat senang. Kudengar si Tao itu berbakat dan berprestasi, muda dan menjanjikan. Kekasih impian banyak, sosialita dan pewaris. Sudah kubilang berhentilah berhayal. CEO Tao dari grup Tao, pastinya tak kekurangan wanita. Kau, kurasa, bahkan jika kau mengantre, kau harus mengantre sampai ke bulan. Saat dia memperhatikanmu, kau sudah berada di dalam. Sebutanku untuk itu, piti mati. Kenapa kau selalu mengatakan yang sebenarnya? Mengganggu. Kalian semua sedang apa? Apa yang kau lakukan? Cepat turun ke bawah untuk menyambut CEO Tao. Biar ku bilang, jika ada yang mengacau hari ini dan memengaruhi kerjasama proyek Sky City, gajimu kupotong 3 kali lipat. Dengar jelas, kan? Senyum. Cepat pergi. Kemarin CEO Tao secara khusus meminta Lin Yue untuk menyambutnya. Tentu saja tidak masalah. Lin Yue, kemari sebentar. Perusahaan properti Ihwa Corp Ltd. Selamat datang Tuan Tao. Lin Yue. Hanya karena dirimu kau pikir kau bisa dekat dengan Tuan Tao. Setiap hari kau bermimpi untuk menjadi kaya raya. Setiap ada kesempatan kau mencoba mendekat. Kau bahkan tidak melihat dirimu sendiri dan melihat apakah kau layak. Orang sepertimu, bahkan jika kau berlutut dan memakaikan sepatu Tuan Tao untuknya, dia tetap akan menganggapmu kotor. Ini diatur oleh Tuan Lei. Jika kau tidak puas, bicaralah dengan Tuan Lei. Tuan Lei mungkin sudah tersihir oleh pesona rubahmu. Hati-hati, suatu hari nanti istrinya mungkin akan mencarimu, dan kau bahkan tidak akan bisa tinggal di perusahaan. Tidak, apa yang kau lakukan? Tuan Tao, perusahaan kecil seperti Ihwa perlu Anda periksa sendiri. Stasiun perawan. Maaf, aku terlambat. Aku bahkan tidak sempat melihatnya untuk terakhir kalinya. Tao Soyan. Operasi kakak sudah selesai. Dia sedang beristirahat di kamarnya. Permisi. Di mana kakek? Soyan, jangan khawatir. Kakak baik-baik saja sekarang. Hari ini. Terima kasih. Tidak. Merawat kakak adalah tugasku. Dokter, bilang operasi kakak sangat berhasil. Dia hanya perlu istirahat sekarang. Dan menjaga suasana hati yang baik. jangan marah. Dan tetaplah berpikiran positif. Sulit. Ini sangat sulit bagiku. Cucu macam apa? Cucu macam apa ini? Orang tua itu sedang sekarat. Dan dia tidak ada di manapun. Sekarang orang tua itu hidup. Dia muncul. Lin Yue. Apa itu penting? Tidak masalah. Kalau bukan, karena aku sudah merencanakan sebelumnya dan memilih cucu menantu yang baik. Hari ini, aku mungkin sudah ada di dalam kotak itu. Kakek, jangan bicara begitu. Dia sibuk.
Sibuk apa? Siapa yang akan percaya itu? Bukankah dia pengangguran? Mungkinkah dia lebih sibuk darimu yang mencari nafkah untuk menghidupi keluarga? Bahkan hantu pun akan tertawa terbahak-bahak. Aku benar-benar di. Perusahaan mereka membahas sebuah proyek. Proyek ini sangat penting. Pergi. Pergi. Pergi sana keluar. Kakek, jangan marah. Jangan marah terus. Saat kondisi kakak kritis, kenapa kau tidak menghubungiku? Aku lupa. Aku bergegas ke sini. Segera setelah aku menerima telepon dari rumah sakit. Dengan aku orang yang hidup, tepat di perusahaanmu, bagaimana bisa kau lupa? Kau datang ke perusahaan kami. Maafkan aku. Aku tidak memperhatikanmu. Mungkinkah dia benar-benar tidak melihatku? Aku ingat sekarang. Kau datang ke perusahaan kami untuk wawancara, kan? Wawancara. Biar ku bilang, perusahaan kami punya tunjangan yang bagus. Kau wawancara untuk posisi apa? Aku bisa membantumu menanyakannya. Tidak perlu. Kenapa? Kau tidak lulus. Jangan berkecil hati. Wawancara dengan beberapa perusahaan lagi, dan kau pasti akan menemukan pekerjaan. Lindio coba kutanya. Dengan gaji hanya 3.000 yuan, bagaimana kau membayar operasi kakek? Bukankah kau memberiku 300.000 yuan sebagai mas kawin? Itu cuma cukup untuk operasi kakek. Hari ini dia pasti mengetahui identitasku. Kalau tidak penggali emas sepertinya, tidak akan mau menghabiskan 300.000 yuan untuk menyelamatkan kakek. Aku akan pulang dan membuat sup, dan kau bisa membawanya nanti. Aku harus bekerja di siang hari, jadi aku akan mengambil shift malam. Kembalilah dan ganti denganku di siang hari. Mungkinkah perasaannya padaku dan kakek sangat tulus? Apa aku salah paham tentangnya? Aku tidak makan jahe atau bawang putih. Saat kau memasak, jangan masukkan itu. Aku sedang memasak untuk kakek. Kau jadi pilih-pilih ya. Jalan. Cuma 400.000. Kau benar-benar menyewa pengacara untuk menggugatku. Apa kau gila? Menuntut apa? Chen Sixin, jika kau akan membayar uangnya, maka bayarlah dengan benar. Jika tidak, keluar dari sini sekarang juga. Perempuan busuk. Ini uangmu. Jalan. Ambil kartunya. Belum lunas sampai kembali ke tanganku. Apa kau gila? Kenapa kau bersikap sok suci denganku? Kau bersamaku selama 2 tahun, bertingkah seperti perempuan suci dan berbudi luhur. Dan sekarang apa? Kau berbalik dan menikahi pria lain, dan kau terus bilang, kau ingin bersamaku. Seumur hidup kita, aku benci. Memikirkannya saja membuatku muak. Diam. 2 tahun pengabdianku padamu, di matamu, begitu tak tertahankan. Untuk apa kau masih berpura-pura? Kau terus bilang bahwa perasaan tak bisa diukur dengan uang. Lalu apa? Kau menikahi anjing sialan itu, bukankah karena mas kawinnya, kau masih berpura-pura denganku? Dasar bedebar. Perempuan celaka, lihat saja bagaimana aku menghajarmu hari ini. Lin Yui, kau baik-baik saja. Bagus, apa kau masih ingin membiarkan suamimu memukulku juga hak? Aku mengerti sekarang. Kau perempuan pelin-pelan. Tak tahu berterima kasih. Dan kau? Soyan, Bajingan. Kenapa kau melindunginya? Apa kau masih punya perasaan untuknya? kau salah paham. Seluruh kompleks ini di bawah pengawasan. Jika kau tertangkap, kamera memukulnya. Bagaimana jika Chen Sixin memanggil polisi? Di penjara untuk orang seperti dia, tidak sepadan. Apa yang kau lakukan? Soyan berhenti. Apa yang akan kau lakukan? Jangan mendekat. Aku bilang padamu, memukul orang itu ilegal. Pembunuhan dihukum mati. Jangan mendekat. Tangan inilah yang menangkap Lin Yui. Aku tidak. Permisi. Akulah yang akan mencari pengacara dan menu NTUTMO. Sebagai suami Lin Yui, menuntut kompensasi untuknya. Bukankah itu wajar? Aku akan menggugatmu atas penyerangan dan pemukulan, dan meminta polisi menangkapmu. Soyan, Lin Yue, tunggu saja laki-laki MO. Kalian akan membusuk di penjara. Bajingan. Kalian berdua bajingan.
Kenapa kau menghentikanku? Kau menghajar Chen Sixin dengan begitu parah. Bagaimana jika dia menelpon polisi? Menurutmu apa yang harus kita lakukan? Tentu saja aku akan bersaksi untukmu. Kau melindungiku saat kau memukulnya. Bagaimana jika aku dihukum? Aku akan dipenjara bersamamu. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Aku akan terlambat. Aku akan kembali dan berganti pakaian. Lin Yue, kau terlalu santai. Selalu terlambat atau pulang lebih awal. Apa kau pikir perusahaan ini rumahmu? Maaf Manajer Zhang, gaji 3 hari dipotong. Masih ada lain kali. Kau dipecat. Manajer Zhang, proposal proyek Sky City yang sudah saya ajukan. Apakah sudah ada kabar tentang itu? Kau bicara tentang ini ya? Cetak biruku. Kenapa kau memilikinya? Menjadi manusia, kau butuh dosis realita. Kau pikir kau siapa? Kau pikir kau layak untuk proyek Sky City? Kembalikan padaku. Sampah tetaplah sampah. Ku bilang, kau sama seperti babi iblis kecil itu. Hanya cocok untuk Jati Lab Toilet. Kau pikir kau bisa maju? Jangan bermimpi di siang bolong lagi. Kau sama sekali tidak layak. Tuan Lei di kantor. Tuan Lei, Rencana payah apa yang kau buat? Aku baru saja mengirimkannya. Dan grup kau langsung menolaknya. Mereka bilang, kalau kita cuma bisa menghasilkan sampah seperti ini, mereka akan menghentikan kerja sama kita. Dan kita juga akan menghadapi kompensasi yang sangat besar. Tuan Lei, jangan panik. Aku punya rencana lain. Dijamin akan memuaskan Tau Group. Benarkah? Ya. Tunjukkan padaku cepat. Ya, Tuan Lei. Kantor Yihua Company. Halo. Chen Sixin, aku meminta maaf padamu atas nama Soyan. Kau ingin menyelesaikan ini secara pribadi? Tentu. Datanglah ke klub malam dinasti kekaisaran sekarang. Minta maaf padaku secara langsung. Tunjukkan ketulusanmu. Baiklah. Tao Shuyan. Halo. Sudah pulang kerja. Aku akan menjemputmu. Tidak perlu. Ada apa? Aku harus lembur hari ini. Aku tidak tahu sampai jam berapa aku akan pulang. Jadi, kita bertemu saja di rumah. Baiklah. Baiklah. Dah. Klub Malam Imperial. Aku tahu Soyan memukulmu. Dia salah. Uang 400.000 ini untuk biaya pengobatanmu. Asal kau tidak menuntutnya. Dendam dan budi di antara kita. Anggap saja semuanya sudah dihapus. Kau cukup baik pada anjing sialan itu ya. Rela menghabiskan 400.000. Lin Yue, kau sudah main serong dengannya Kang. Selingkuh di belakangku, membuatku jadi pecundang. Bahkan menipuku untuk menikah. Apa kau pikir aku idiot? Jaga mulutmu baik-baik. Aku menikahi Soyan setelah berpisah denganmu. Baru saja menikah dengan Soyan. Kau mau uang ini atau tidak? Apa yang kau lakukan? Apa yang dibutuhkan agar kau melupakan ini? Minumlah segelas anggur ini, dan aku akan mempertimbangkannya. Aku tak akan membiarkan suamimu yang brengsek itu masuk penjara. Minum. Dasar jalang masih mencoba kabur. Lihat. Ini semua berkat laki-lakimu yang seperti anjing sialan itu. Kau selingkuh. Lihat saja nanti. Tuan Tao. Lumpuhkan dia untukku. The film Bawa was dia pergi. translated and
Tarik pergi. Lin Yue, Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Lin Yue. Kau baik-baik saja Lin Yue. Jangan sentuh aku. Lin Yue, ini aku. Jangan sentuh aku. Lin Yue, Jangan sentuh aku. ini aku. Souyan, ini aku. Souyan, Ini aku. kau akhirnya datang. Maaf aku terlambat. Jangan khawatir. Aku akan di sini mulai sekarang. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu lagi. Senang sekali kau di sini. Souyan, kau tidak akan berbohong padaku, seperti Chen Sixin kan? Souyan, katakan sesuatu. Kenapa kau diam saja? Katakan sesuatu. Katakan sesuatu. Lin Yue. Luxun, Tuan Tao, cari mobil dan bawa dia ke rumah sakit. Cepat. baiklah. Penginapan Guanyan. Jetty, ini istri Souyan. Dia tidak terlalu menarik. Katakan padaku, apa kau menginginkan wanita itu? Apa kau ingin Yao Yo teman tahu Soya. balas dendam pada wanita itu? Ya, Lobi rumah sakit. Tuan Tao. Chen Sixin. Luxun. Hari ini. Terima kasih atas bantuanmu. Lin Yue. Ini, Halo, saya adalah asisten direktur utama dari grup kau. Tuan Tao punya. Dia kolegaku. rekan kerja. Ya, Kau bergabung dengan Tao Corporation. ya. Baru mulai kerja. Hari ini kebetulan kami berdua bertamu Clean di Imperial Dynasty hari ini. Semua orang Raja Karaukia. Kemarilah. Hei Tuan Tao. Saya di klub dinasti kekaisaran. Aku melihat istrimu. Kebetulan bertemu denganmu. Tao. Tao kecil. Kalian ngobrol saja. Aku akan membayar sisa tagihan medisnya. Terima kasih atas bantuanmu. Tidak masalah sama sekali. Lin Yue, aku belum bertanya padamu. Bukankah kau bilang padaku, kau sedang lembur? Kenapa kau pergi menemui Chen Sixin? Kau tahu betul dia bukan orang baik. Kenapa kau menemuinya? Souyan, kau memukulnya. Aku takut dia akan menuntutmu. Jadi kupikir, aku akan menyelesaikan masalah ini. Menyelesaikannya bagaimana? Bukankah Chen Sixin berutang 400.000 padaku? Aku berpikir, aku tidak akan mengambil uangnya, dan masalahnya akan selesai. Kenapa kau membantuku? Bukankah kita sudah menikah? Meskipun, ini hanya pernikahan kontrak. Maafkan aku Souyan. Seharusnya aku tidak menemui Chen Sixin hari ini. Kalau bukan karenamu, Akulah yang seharusnya minta maaf. ini bukan salahmu. Kau memukulnya untukku. Lin Yue, bukan itu maksudku. Maksudmu, bagaimana jika aku seperti Chen Sixin, menipumu? Apa yang akan kau lakukan? Bagaimana mungkin? Kau tidak seperti Chen Sixin. Chen Sixin. Dia selalu berkomplot melawanku. Menginginkan uangku, menginginkan rumahku. Tapi kau, orang yang benar dan baik hati. Kau sederhana dan sopan. Dan kau bahkan akan melangkah untuk menyelamatkanku saat aku dalam bahaya. Maksudku, bagaimana jika aku benar-benar seperti dia, dan aku berbohong padamu? Kenapa kau mengatakan hal-hal ini tiba-tiba? Tidak masalah. Aku hanya bertanya. Souyan, seseorang adalah dirinya sendiri. Apa adanya. Tidak ada bagaimana jika. Tapi bagaimana jika kau benar-benar orang seperti itu? Kita tidak akan menikah. Kenapa? Karena
Jika kau benar-benar seperti itu, kau bahkan tidak akan memandangku. Seperti Chen Sixin, dia hanya menginginkan uangku. Tapi kau berbeda, kau bahkan memberiku 3000000. Jadi apa yang kau inginkan dariku? Lin Yue, jangan khawatir. Chen Sixin itu tidak akan pernah menyakitimu lagi. Benarkah? Hal-hal yang telah dia lakukan, jika kita melaporkannya ke polisi, itu cukup untuk memenjarakannya selama beberapa tahun. Soyan, senang sekali memilikimu. Jika kau tahu, aku juga berbohong padamu. Apakah kau masih akan merasa seperti ini? Lin Yue, aku tidak ingin kehilanganmu. Tao Soyan, aku akan mengantarmu bekerja. Tidak perlu. Ada apa? Kau tidak suka skuter listrik? Kau benar-benar tidak menyukainya. Hanya ini yang mampu kubeli. Skuter listrik. Jika kau merasa malu, naiklah kereta bawah tanah. Bukan itu maksudku. Aku mencoba mengatakan, bukankah kau punya 700.000? Kau menghabiskan 300.000 untuk rumah. Membayar kembali 200.000. Seharusnya tersisa 200.000. Cukuplah untuk membeli mobil. Tidak mungkin. Uang itu harus dihemat. Terakhir kali kakak di rumah sakit. Bukankah kita menghabiskan lebih dari 300.000? Kita harus menyimpan uang. Untuk kakek. Ada apa dengan skuter listrik ini? Ini ramah lingkungan. Berhenti berlama-lama. Cepatlah. Naiklah. Ayo cepat. Duduk yang tegak. Ayo pergi. Aku belum memakai helmku. Berhenti. Apa kau tuli? Aku berteriak di gerbang utama. Dengan megafon. Tidakkah kau mendengarku? Baterai megafonnya habis. Pergi dari sini. Maafkan aku, temanku bekerja di sini. Aku baru saja menyuruhnya turun di sini. Aku akan menyuruhnya pergi sekarang. Apa-apaan ini? Beraninya kau bilang kau bekerja di sini? Apa kau tahu ini di mana? Grup Tao. Setiap orang yang bekerja di sini adalah elit. Lihat mobil-mobil ini, masing-masing harganya jutaan. Bawa skuter listrik butut ini, pergi dari sini. Dan kalian berdua, jangan jadi pengganggu. Diam. Apa yang kau teriakan? Xiaoyan sayang. Kenapa kau tiba-tiba begitu takut padaku? Satpam ini benar-benar tidak tahu menilai orang. Tidakkah kau lihat siapa Xiaoyanku? Dia. Yao Yul, Kau juga bekerja di sini. Aku di sini untuk menemui Xiaoyan. Keluarga Yao kami dan keluarga Tao terkaya adalah keluarga lama. Benarkan Xiaoyan sayang? sudah selesai. Kalau sudah kau boleh pergi. Aku. Keluarga Tao terkaya. Tao Xiaoyan Tao Group? Kau bekerja di Tao Group? Lin Yue aku. Orang terkaya naik skuter listrik untuk bekerja. Apa yang kupikirkan? Bagaimana mungkin Xiaoyan berhubungan dengan keluarga terkaya? Yul pasti berbohong. Begitu saya melihat anak ini, saya sudah tahu. Kau cuma cowok ganteng yang numpang hidup. Pergi dari sini. Jangan buat aku melakukan ini. Kenapa kau tidak tahu mana yang benar dan salah seperti ini? Orang sepertimu yang memandang rendah orang lain adalah aib bagi Tao Group. Xiaoyan, ayo pergi. Jangan buang napas untuk orang seperti ini. Tao Group memiliki karyawan seperti dia. Suasananya pasti buruk. Jangan merugikan dirimu sendiri dengan bekerja di tempat seperti ini. Berani-beraninya kau menjelek-jelekan grup Tao. Apa kau mau mati? Lin Yue benar. Perusahaan yang membiarkan karyawan seperti itu adalah masalah serius. Grup Tao benar-benar membutuhkan investigasi menyeluruh. Ada apa ini? Mereka membuat masalah. Diam. Tao. Tuan tahu manajemen bisnis. Saya sangat menyesal. Ini adalah kelalaian dalam manajemen saya. Membiarkan karyawan ini merusak citra perusahaan. Saya akan menangani ini dengan serius. Kau dipecat. Saya salah. Mohon maafkan saya. Bawa dia untuk memproses pemberhentiannya. Tidak. Sekretaris Lu. Tuan tahu manajemen bisnis. Mari kita bekerja. Kau pergi bekerja. Aku pergi. Tunggu. Dah. Dah. Ada apa Lin Yue tidak mengantarku kerja hari ini? Ya. Tao Group dan Yihua. Lumayan jauh. Aku akan pergi bekerja setelah mengantarmu. Aku cenderung terlambat. Naik kereta bawah tanah saja. Bukankah kau bilang searah dulu?
Sekarang tidak searah. Tidak mengantarku kerja hari ini. Aku suka naik skuter listrik. Bukankah itu pintu masuk kompleks? Apakah banyak skuter listrik bersama di sana? Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Mengantar istriku bekerja. Peluk erat-erat. Kau menyebalkan. Peluk aku lebih erat. Ayo berangkat kerja. Kita sampai. Istriku tersayang, dengan pelayananku kali ini, apakah kau puas? Ingat beri aku peringkat bintang 5. Bintang 5. Dalam mimpimu. 0 bintang lebih tepatnya. Kalau begitu aku doakan istriku tersayang, hari kerjanya menyenangkan. Dah. Hati-hati di jalan. Lin Yue. Itu suamimu. Dia yang menyelamatkan Tao Group. Karena kau, situasi pun berbalik. Menghancurkan segalanya di 4 penjuru. Dia sangat tampan hanya dari punggungnya. Bukankah itu sedikit berlebihan? Lin Yue, apakah nama belakang suamimu tahu? Bagaimana kau tahu? Kau lupa. Nama belakang CQ Tao Group adalah Tao. Suamimu mungkinkah dia? Apa kau bilang? Suamiku adalah CEO Tao dari Tao Group, tentu saja. Ayolah Meng Meng, jangan bercanda denganku. Suamiku hanyalah seorang salesman. Jangan berasumsi hanya karena nama belakangnya Tao. Dia CEO Tao, baiklah, tampilan belakang ini, aku pasti tidak akan salah. Kau salah. Kalian anak muda. Yang kalian lakukan hanyalah melamun. Bermimpi memenangkan lotre hari ini. Bermimpi menikah dengan keluarga kaya besok. Dengan semua waktu luang itu, kau mungkin juga sebaiknya bekerja dan menghasilkan uang. Apa urusanmu? Bahkan jika suami Lin Yue bukanlah orang terkaya, dia masih cukup tampan. Memelihara cowok cakep seperti itu di rumah. Menyenangkan mata. Apa gunanya tampan? Semakin tampan seorang pria, semakin tidak bisa diandalkan. Siapa yang tahu berapa banyak tangan yang telah dilewati? Dia bahkan mungkin mengidap AIDS. Apakah kau pernah mengalami ini sebelumnya? Kenapa kamu begitu senggang? Aku belum mengalaminya. Tapi seseorang mulai gelisah. Mungkin mereka punya. Apa maksudmu? Tidak ada. Maksudnya? Pasti ingin mengatakan. Anggur hijau bilang anggur itu asam saja. Lin Yue, kau masih muda. Kau akan mengerti dalam beberapa tahun. Ketika aku seusiamu, aku selalu berpikir tentang cara menghasilkan uang sendiri. Aku tidak punya waktu untuk cinta, apalagi menikah muda. Dan sekarang, apa sekarang? Aku bertanya, apakah kau sudah menghasilkan uang sekarang? Kau, apa yang kau sombongkan? Bahkan jika aku tidak menghasilkan uang, setidaknya aku mempertahankan pekerjaanku. Bagaimana denganmu? Kau benar-benar mengabaikan kepentingan Yihua dan pergi ke Tao Group untuk membuat keributan. Di permukaan kau menang, tapi kenyataannya, aku khawatir Presiden Lai dan Tao Group akan sangat membencimu. Menurutmu berapa lama kau bisa mempertahankan pekerjaan ini? Tunggu saja sampai Presiden Lai berbicara denganmu. Aku khawatir hari ini adalah hari terakhir kita sebagai rekan kerja. Aku ingin tahu, apakah aku masih akan melihatmu setelah bekerja. Lin Yue, bagaimana jika Presiden Lai benar-benar memecatmu? Ayo kita bekerja dulu. Saudara Tao. Kudengar kau gila sebelumnya, tapi aku tak menyangka separah ini. Mundur. Meninggalkan Maybach untuk naik skuter listrik kecil dan yang berwarna merah muda pula. Ngapain kau di sini? Ya kudengar, aku punya adik ipar sekarang. Jadi aku datang untuk melihat pewaris wanita mana yang berhasil menjeratmu. Tidak Bun, kau mengunci skuter kecil ini. Lihat mobil-mobil di perusahaanmu. Apakah ada mobil di sini yang harganya kurang dari 1 juta? Kau menghina para pencuri. Saudara Tao. Ku dengar. Kau sangat berpengalaman dalam mengejar cewek.
Tidak berani. Aku hanya punya 5, 6, 7, 8, 9, 10 pacar. Jadi, aku punya teman. Dan dia, Saudara Tao, itu sangat kelas. Katakan saja itu Kak. Bukankah itu lebih mudah? aku benar-benar punya teman. Ya, kau punya teman. Kamu bicara saja. Ada apa? Teman saya. Ya. Dia menyembunyikan beberapa hal dari istrinya. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan tidak benar. Dia mencoba mencari tahu bagaimana menemukan waktu yang tepat untuk mengaku pada istrinya tentang hal itu. Tapi dia, Apa ini serius? Kegilaanmu tidak ada hubungannya dengan menyembunyikan sesuatu dari kakak iparmu kan? masalah ini bukan masalah kecil. Nah, kau harus memberitahu temanmu untuk tidak membuka semua kartunya sekaligus. Atau istri temanmu mungkin akan kabur. Dia harus melakukannya selangkah demi selangkah. Kau tahu, kalau tidak menjatuhkan bom seperti itu, bisa membuat istrinya takut dan pergi. Maka kau akan benar-benar punya alasan untuk menangis. Luxun, beritahu perusahaan Yihua bahwa aku sangat puas dengan desain Lin Yue. Aku sangat puas. Sebelum proyek Skicity selesai, pindahkan dia ke perusahaan kami datang untuk bekerja. Baiklah. Lin Yue, apa yang Pak Lei inginkan darimu? Benarkah? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Pak Lei melakukan ini? Aku akan menemuinya sekarang. Tuan Lei bilang, mulai besok, dia ingin aku mewakili Yihua di Tao Group untuk menindaklanjuti proyek Sky City. Keberuntungan Lin Yue sungguh bagus. Dia benar-benar bisa bekerja di Tao Group. Mengapa Pak Lei tidak membiarkanku pergi? Lembur Lin Yue. Semuanya dihabiskan di kantor Pak Lei. Kau sanggup? Kak Ru, kau bilang, Lin Yue dan Pak Lei. Tapi Pak Lei, anaknya sudah SMP. Lin Yue tidak akan kan? Pak Lei memang anggap tua. Tapi dia pemilik sah. Dari Yue. Apa yang bocor dari jarinya? Cukup untuk Lin Yue makan. Makan macam apa yang kau bicarakan? Sayang sekali untuk suami Lin Yue. Mungkin dia sendiri, bahkan tidak tahu dia memakai topi cukot. Mungkin dia tahu. Tapi dia tidak kompeten. Jadi dia hanya perlu menjual istrinya kalau begitu. Menyebarkan rumor itu ilegal. Apa kau tidak tahu itu? Kita hanya bercanda. Jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu kecil hati gadis kecil. Bercanda kan? Kemarin aku melihatmu di klub dinasti kekaisaran. Meminta pelacur pria. Dan ada videonya juga. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Aku bercanda. Kenapa kau begitu sensitif? Jangan terlalu kecil hati bibi. Kau pikir kau sudah menempel pada sesuatu yang besar ya? Sombong sekali. Kau pikir kau bisa begitu saja berjalan di seluruh perusahaan sekarang? Hati-hati ketika saatnya tiba. Sang istri akan datang mencarimu. Lalu, kau akan kehilangan pekerjaanmu. Dan reputasimu akan hancur. Siapa Lin Yue? Dia yang merayu Pak Lei. Nyonya Lei, menyebarkan rumor tentang suamiku. Apa kau bosan hidup? Lei Junting, mengapa sampah seperti ini masih di perusahaan? Pecat mereka. Pecat semua orang yang menyebarkan rumor. Tolong tenang Nyonya. Nyonya Lei, Tuan Lei, kami hanya cuma bercanda. Tolong jangan pecat kami. Keamanan. Bawa kedua orang ini keluar dari sini. Tuan Lei, saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tuan Lei. Jangan biarkan sampah masyarakat ini masuk ke perusahaan lagi. Kak Ru, tidak akan bertemu lagi. Tak menduga kan? Tidak akan bertemu lagi. Kau adalah Lin Yue. Lin Yue, pergi ke grup Tao. Terbang tinggi ya. Jangan lupakan teman lamamu. Jangan lupakan Lei tua. Benar. Aku menghargai kebaikanmu Nyonya. Dan terima kasih Tuan Lei. Karena memberiku kesempatan belajar ini. Apa hubungannya dengan Lei tua? Kau dipilih langsung oleh Tuan Tao. Dipilih langsung. Ketika saatnya tiba, kau harus bicara baik tentang Lei tua pada Tuan Tao. Mengatakan banyak hal baik tentangnya. Benar. Dipilih langsung oleh Tuan Tao. Lin Yue, aku punya firasat Tuan Tao ini adalah suamimu. Lin Yue, aku punya firasat Tuan Tao ini adalah suamimu. Kau akan melukai dirimu sendiri. Ada apa hari ini? Sangat linglung. Punggung itu
Aku tak mungkin salah. Kau dipilih langsung oleh Tuan Tau. Dipilih langsung. Saudara tahu ke sini. Halo, saya Lin Yu dari perusahaan Yihua. Saudara tahu, akhirnya kau sadar juga. Jika istrimu tahu bahwa kau secara khusus memindahkannya ke Tolkor, dia pasti akan sangat tersantun. Di mana Lin Yue sekarang? Nyonya telah memasuki lobi. Lewat. Permisi, ke arah mana ruang konferensi? Naik lift di sana. Lantai 6 belok kanan setelah keluar dari lift. Aku mengerti. Lin Yue. Aku sendiri yang akan membawamu ke perusahaanku. Tuan Tao. Nyonya telah memasuki lift. Lewat. Di mana Lin Yue sekarang? Masuk. Halo, saya Lin Yu dari perusahaan Yihua. Lin Yue, selamat datang, selamat datang. Ayo, aku akan menunjukkanmu area kantor. Baik, terima kasih manajer. Akan kutunjukkan dulu. Jantung departemen desain kami. Di sini di Tao Corp. Semua proyek besar diselesaikan di sini. Aku sudah melihat desainmu. Sangat mengesankan. Kau ditakdirkan untuk menjadi bintang baru di industri ini. Terima kasih manajer Jiang. Manajer, bolehkah saya bertanya? Apakah Tuan Tao ada di kantor? Dia memang. Kau ingin bertemu dengannya, nak. Kalau begitu kau datang ke tempat yang tepat. Kantor CL hanya di lantai atas dari departemen desain kami. Itu departemen yang paling dekat dengan kantor CEO di seluruh perusahaan. Kami sering bertemu CEL. Benarkah? Tapi, CEL Tao menikah muda. CEO Tao sudah menikah. Apa kau tahu? Siapa istri CEO Tao? Atau pernahkah kau bertemu istri CEO Tao? Mungkinkah itu kebetulan? Mereka berdua bermarga Tao, dan mereka berdua sudah menikah. CEO Tao ini, mungkinkah dia? Aku pernah bertemu dengannya. Bukankah istri CEO Tao yang datang ke perusahaan terakhir kali? Nyonya Tao sangat cantik. Liftnya datang. Ayo pergi. Aku akan membawamu ke atas untuk melihat-lihat. Di mana Lin Yue sekarang? Nyonya sudah tiba di departemen desain. Cari dia. CEO Tao. Krisis keuangan di Eropa telah mencapai negara kita. Banyak proyek grup kami juga telah terpengaruh pada tingkat yang berbeda-beda. Nona Yao dan para pemegang saham sudah menunggu Anda di ruang konferensi untuk membahas tindakan pencegahan. Apakah Anda ingin pergi ke sana dulu? Saudara Tao, kau bukan di sini. Dan kakak ipar bukan Daji. Ke ruang konferensi. CEO Tao, Bagaimana situasi spesifiknya? karena krisis keuangan Eropa, pasar luar negeri terus-menerus memasuki pasar real estate kita. Intrusi dan penekanan mereka yang terus-menerus telah membuat pasar properti kita sangat tegang. Untuk memastikan operasi normal Sky City, kita sangat membutuhkan suntikan modal dari grup Yao kita. Grup Tau kita punya cukup dana untuk mendukung seluruh proyek langit hingga selesai dengan sukses. Tentu saja, aku percaya Sky City pasti akan selesai. Tapi saya tahu, tekanan terus-menerus dari modal asing akan menciptakan banyak tekanan. Kak Souyan, aku bersedia membantumu. Jika kau mau, anggap dana grup Yao sebagai mas kawinku. Aku tidak pernah menerima ancaman apapun. Kukatakan dengan sungguh-sungguh, entah itu tekanan dari investor asing, atau Kou Yao Yuel yang mencoba menghalangiku. Proyek Ski City akan berjalan lancar. Kak Souyan, bagaimana kau bisa menganggapku seperti itu? Kau selalu salah paham denganku. Aku benar-benar menyukaimu. Tidakkah kau berpikir, kita berdua adalah pasangan yang serasi? Aku benar-benar ingin membangun kerajaan real estate kita sendiri bersamamu. Kalau hanya kemitraan bisnis, akan kupertimbangkan. Kak Souyan,
Pernyataan pembukaan rapat. Apa agenda selanjutnya? Jam 2 siang ini, ada panggilan konferensi dengan luar negeri. Rapat selesai. Kak Shouyan. Permainan cinta. Lin Yun bisa bermain. Dan aku juga bisa. Kau tidak berpikir kalau dengan menahannya di depanku, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa kan? Kau tidak suka ancaman. Dan aku tidak suka memaksa orang lain. Aku harus membuat Lin Yue pergi atas kemauannya sendiri. Giliranmu. Lin Yue, seseorang mencarimu. Siapa itu? Dia bilang dia suamimu. Istriku. Akhirnya aku menemukanmu. Jangan panggil aku begitu. Kita sudah putus. Istriku. Aku sudah memberimu mas kawin. Kau berjanji padaku bahwa selama surat akta atas namamu, kau akan segera menikah denganku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan fitnah aku di sini. Mas kawin 2 juta, rumah 5 juta untuk pernikahan. Aku akui aku tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu saat itu. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengumpulkan semuanya sekarang. Maukah kau menikah denganku? Mahar 2 juta apa? Rumah 5 juta apa? Kita sudah lama putus. Semua ini tidak pernah terjadi. Aku bahkan belum menyelesaikan masalah denganmu. Untuk kejadian di klub malam waktu itu, aku peringatkan kau. Kalau kau terus membuat keributan di sini, aku akan segera memanggil polisi. Memalukan sekali. Untuk pernikahanmu, aku menjual rumah kami sendiri. Ayah Zixin dan aku sekarang tinggal di rumah sewa. Jangan khawatir, kami tidak akan mengganggu kehidupan pernikahanmu dengan Zixin. Kami pasti tidak akan tinggal bersamamu. Jika kau tidak setuju, Zixin kami, wanita tua ini, akan mati tepat di depanmu. Ibu, apa yang kau lakukan? Ini sangat tragis. Bertemu wanita seperti ini, dia benar-benar sial 8 kehidupan. Ya, siapa wanita ini? Aku belum pernah melihatnya. Dia dari korporasi Iwa, yang bertanggung jawab atas proyek Sky City. Bagaimana pencari emas sepertinya bisa masuk ke tempat yang penting seperti Sky City? Kudengar dia simpanan Presiden Lai. Dia mendapatkan proyek ini dengan tidur dengan atasan. Cukup, apa kau benar-benar berpikir Tau Group adalah pasar? Nyonya tahu, kalian berdua ibu dan anak harus menghentikan omong kosong ini. Dulu, kau tidak memenuhi syaratnya. Dan sekarang kau datang ke sini membuat masalah. Melakukan apa? Apa kau pikir Tau Corp ini pasar? Nona, kami benar-benar putus asa. Itu sebabnya kami datang ke perusahaan Anda, mencari Lin Yue. Bos, tolong kasihani kami. Bantu kami. Ibu, Bu, tolong bangun. Tolong jangan lakukan ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentang ini. Lagi pula Lin Yue sudah menikah. Apa kau benar-benar berharap dia bercerai dan menikahi putramu? Ya, selama mereka bercerai, aku bisa menawarkan sejumlah uang lagi sebagai kompensasi untuk suami Lin Yue. Selama Lin Yue setuju untuk menikahi Zixin kami, aku tidak mau. Aku lebih suka menjauh darimu. Kalianlah yang menuduhku tanpa bukti di sini. Dan sekarang kalian mencoba untuk membuatku merasa bersalah. Kakak ipar, aku tahu, kau bukan orang seperti itu. Kau benar-benar mencintai Shouyan. Dan itulah mengapa kau memilih untuk bersamanya. Tidak, Lin Yue menikah begitu cepat. Karena dia mengincar mas kawin 10 juta. Mereka bahkan tidak saling kenal. Dan menikah begitu cepat. Apa? Dia meminta mas kawin 10 juta. Wanita ini sangat serakah. 10 juta. Aku, Lin Yue, jangan khawatir. Bahkan jika aku harus menjual darah dan ginjalku, bahkan jika aku harus menjual, maka meleluhur keluargaku, aku akan mendapatkan mas kawin untukmu. Lin Yue, kumohon, menikahlah denganku. Kumohon. Hentikan omong kosongmu, Chen Sixin. Terakhir kali di klub malam, suamiku bersikap lunak padamu. Belum kapok juga. Kau mau cari masalah? Suamiku juga bekerja di sini. Aku akan menghubunginya sekarang. Ibu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sayang. Ke area kantor sekarang. Chen Sixin, dia mencoba merebutmu. Tidak. Jangan pukul aku. Aku tidak akan melakukannya lagi. Jangan pukul aku. Nah.
Kenapa kau begitu sial? Kau tulus ingin menikahinya. Tapi dia bersikeras menyuruh seseorang menghajarmu sampai mati. Ibu tak bisa kehilanganmu. Lin Yue, aku mohon. Jangan biarkan permanmu menghajar anakku lagi. Baiklah. Bisakah kita pergi saja? Kalau kau mau pergi, pergilah cepat. Keluar dari sini. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Baiklah, pergi sekarang. Aku pergi. Nah, Jangan. pergi. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Kalian semua berhenti melihat, kembali bekerja. Kakak ipar, kau tidak akan benar-benar memanggil Kak Xiaoyan kan? Aku hanya mencoba menakut-nakuti mereka. Halo. Proyek Ski City sudah diluncurkan. Ngomong-ngomong di Tao Group, tidak ada yang benar-benar mengenalku. Setelah aku menyelesaikan proyek Sky City, aku akan kembali ke Ngihua. Tapi Xiaoyan berbeda. Dia baru mulai bekerja di sini, dan aku tidak bisa memengaruhi karirnya. Kau sangat baik kakak ipar. Selalu memikirkan kakak Xiaoyan. Nah, kalau tidak ada lagi, aku pergi dulu. Yul. Kakak ipar, bisakah kau memberitahuku, orang seperti apa Xiaoyan sebenarnya? Kakak ipar, kau sudah menikah, bagaimana mungkin kau tidak tahu orang macam apa kakak Xiaoyan itu? Katakan yang sebenarnya. Xiaoyan, apakah dia CEO Tao Group? Kakak ipar, bagaimana kalau kakak Xiaoyan iya atau tidak? Apa bedanya? Jika kakak Xiaoyan bukan, apakah kau akan meninggalkannya seperti kau meninggalkan seperti Chen Zixin? Tentu saja tidak. Dan bagaimana jika kakak Xiaoyan iya? Bukankah kau akan seperti apa yang dikatakan Chen Zixin dan ibunya, wanita yang rakus akan kesenangan dan mas kawin? Jika kakak Xiaoyan iya, jika Chen Zixin kembali mengganggumu, apakah kau masih bisa membantahnya dengan begitu benar? Jika kakak Xiaoyan iya, akankah kau putus dengannya? Untuk membuktikan kau bukan penggali emas. Kakak ipar, apakah kau masih ingin tahu identitas asli kakak Xiaoyan? Tidak apa-apa. Siapa yang membiarkan Chen Zixin masuk ke sini? Tuan Tao, Masalah sekecil ini saja kau tak becus urus. maaf. Beritahu bagian keamanan. Mereka semua dipecat. Jika ini terjadi lagi, kau juga kupecat. Ya, ini tidak akan terjadi lagi. Beraninya dia datang ke perusahaanku dan merundung Lin Yue. Tuan Tao, Chen Zixin tidak akan, mutlak tidak bisa, menyebabkan masalah lagi. Jika kakak Xiaoyan iya, bukankah kau akan seperti orang macam apa ini? Nafsu hedonistik, wanita yang rakus akan mas kawin. Halo Lin Yue, Xiaoyan, aku ada beberapa pertanyaan untukmu. aku akan datang padamu sekarang. Tidak perlu. Ayo kita bertemu di rumah. Baiklah. Tidak. Apa yang ingin Lin Yu tanyakan padaku? Apakah dia sudah mengetahui identitasku? Menurutmu aku harus menyiapkan lamaran yang mewah untuknya. Untuk menebus kesalahanku padanya dulu. Saudara Tao, kau bertingkah seperti orang bodoh yang dimabuk cinta sekarang. Ya terus kenapa? Luxun. Pergi ke merek mewah. Kelas atas itu, dan pesan untukku, cincin berlian yang unik. Segera Tuan Tao. Lin Yue, Kenapa kau? Bukankah sudah kubilang untuk menemuiku di rumah? aku sedang berpikir untuk pulang bersamamu. Ayo pergi, kalau begitu. Ayo pergi. Lin Yue, ada apa denganmu hari ini? Kau tampak aneh. Aku baik-baik saja, mungkin hanya lelah.
Mereka, ini hari pertamamu bekerja, dan mereka sudah memberimu begitu banyak pekerjaan. Soyan, aku baik-baik saja. Benar. Benar. Kau bilang tadi. Kau punya sesuatu untuk kutanyakan. Aku hari ini, di perusahaanmu, mendengar banyak hal, cerita tentang bosmu. Dia cukup luar biasa. Benar kan? Dia baik-baik saja. Tao Soyan, apa kau tahu, bos perusahaan kalian, bos perusahaanmu? Aku. Tentu saja aku tahu. Siapa? Tahu. Tuan Tao ini benar-benar punya firasat. Sejak aku mulai mengendarai sepeda listrik ini, aku tidak pernah terjebak macet lagi. Tepat jam sibuk pagi dan sore. Sekarang mengucapkan selamat tinggal padaku. Cepat pergi. Tao Soyan, apakah semua orang di perusahaanmu naik sepeda listrik ke kantor sekarang? Bukankah istri bos bilang, sepeda listrik ramah lingkungan? Bukankah kau punya 700.000? Itu seharusnya cukup untuk sebuah mobil. Sepeda listrik jauh lebih ramah lingkungan. Jadi, kaulah yang pertama di perusahaanmu yang naik sepeda listrik. Ya, Jadi, apakah kau? kau mencoba bertanya. Apakah aku? CEO Tao Group. Nah, apakah kau? Jika aku. Apa yang akan kau lakukan? Lin Yui. Apa kau pikir identitas ini memalukan? Aku tidak berpikir. Identitas ini tidak memalukan. Aku hanya Memangnya apa? Aku hanya berpikir. Aku memalukan. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lin Yui. Kau begitu baik, begitu ramah. Bagaimana mungkin kau memalukan? Tapi aku benar-benar tidak pantas menjadi Nyonya Tao. Chen Sixin membohongiku, menipuku. Dia pikir aku mudah ditipu, ingin menguras uangku. Bagaimana dengan Tao Soyan? Kenapa kau membohongiku? Aku tidak membohongimu. Benarkah? Ya, Tapi aku bukan CEO Tao Group. Tapi Yao Yul, dia bilang keluarga Tao dan keluarga Yao sudah lama memiliki perjanjian pernikahan. Dia jelas-jelas membicarakan dirinya dan kau. Wanita itu penuh kebohongan. Kau tak bisa mempercayainya, Lin Yui. Selain menikah denganmu, aku tidak akan menikahi siapapun selain kamu. Kenapa? Aku akan membawamu menemui Tuan Tao. Biarkan dia membuktikan aku bukan Tuan Tao. Lebih baik jangan pergi. Jangan ganggu Tuan Tao. Apa yang kau takutkan? Aku hanya akan dipecat. Lagi pula perutku sedang tak baik, jadi aku akan terus mengandalkanmu. Tidak. Soyan, maafkan aku. Seharusnya aku tidak meragukanmu. Kau bilang kau begitu baik padaku. Bagaimana kau bisa membohongiku? Baiklah. Aku salah. Aku tidak akan meragukanmu lagi. Ayo pulang. Ke depan. Ayo. Kita tangkap yang ini. Baiklah. Lin Yui. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu sejak lama. Aku rasa kau perlu tahu. Sebenarnya, CEO Tao dari Tao Corporation adalah aku. Maafkan aku, ini mungkin membuatmu berpikir, aku pembohong. Tapi, percayalah padaku. Perasaanku padamu nyata. Setelah menghabiskan waktu bersama selama ini, aku menyadari kau benar-benar baik, menggemaskan, dan gadis yang luar biasa. Tanpa sadar aku telah jatuh cinta padamu. Soyan, kau tahu. Kapanpun aku dalam bahaya, menghadapi kesulitan, kau selalu melangkah untuk melindungiku, untuk membantuku. Seperti pohon yang kuat, kau membuatku merasa aman. Yuele bertanya padaku sebelumnya. Dia bilang, akankah aku berubah karena identitasmu? Aku bingung saat itu. Tapi setelah sekian lama, akhirnya aku mengerti. Aku mencintai dirimu apa adanya, bukan statusmu. Ini kontrak kita sebelumnya.
Lin Yue, maukah kau menandatangani bersama saya